Hari ini kita akan bersama-sama membahas soal keperawatan komunitas, keluarga, dan gerontik dalam kurun waktu kurang lebih 90 menit, di mana nanti saya akan membuka atau share screen soalnya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, silahkan mengerjakan soalnya kurang lebih 1 menit, dan nanti akan ada aba-aba dari saya untuk menginput jawabannya melalui kolom chat ya. Jadi saya harapkan keaktifan dari adik-adik sekalian, teman-teman sekalian untuk menjawab soalnya agar kita bisa mengetahui kemampuan kita dalam ranah soal keperawatan keluarga, komunitas, dan gerontik ini seperti apa. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Saya izin share screen dulu. Ini sudah terlihat. Pak Heri, ini sudah terlihat Kak? Enggak, Pak Her? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Sudah nampak. Dah. Ini slide aja kan nggak, presenter view-nya nggak kelihatan, Pak Her? Iya, ini slide saja. Oke, baik. Oke, adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Ners Bahtiar ya. Sekarang sebagai dosen di Universitas Mula Warman, Ibu Kota Baru tahun depan. Nah, sekarang kita mulai saja soalnya. Silahkan konsentrasi dan dijawab. Oke, 30 menit lagi, 30 detik lagi. Oke, silahkan diinput jawabannya. Ada yang jawab A, ya, ada yang jawab C. Jawab A, C. C, yang lain ditunggu jawabannya. Belum semuanya nih, belum 30-an kayaknya yang jawab. Oke. Sip. Kurang lebih ada dua opsi soal yang opsi jawabannya ya. Ada yang milih A dan ada yang milih C. Sekarang kita lihat adik-adik teman-teman sekalian ya. Jadi di sini kita lihat. Jadi tips awal dalam menjawab soal UKOM itu sendiri, jangan langsung membaca badan soal. Badan soal ini dari seorang perawat sampai ke rumah klien. Ini namanya badan soal. Tapi fokus ke pertanyaannya. Kita lihat dulu pertanyaannya. Apakah masalah keperawatan? Jadi masalah ini yang ditanyakan adalah masalah perawatan, di mana opsi jawabannya ini berkaitan dengan 5 tugas kesehatan keluarga. Jadi adik-adik sekalian, mungkin masih ingat ya, ada 5 tugas kesehatan keluarga, dimulai dari mengenal, kemudian memutuskan perawatan, kemudian melakukan perawatan ya. Kemudian yang keempat modifikasi lingkungan, serta yang kelima adalah menggunakan fasilitas kesehatan. Nah, di sini kita lihat nih di soalnya yang mana kata kuncinya ya. Kita bisa lihat di sini ya,
Kata kuncinya ada, ini kasusnya di area, kemudian membawa anaknya berobat di dukun setempat dibandingkan dengan puskesmas. Nah, padahal fasilitas kesehatan tidak jauh dari rumahnya. Sehingga jawaban yang paling benar adalah, ya contoh kita tadi, ada yang menjawab C, ketidakmampuan keluarga dalam memutuskan perawatan. Nah, ini kurang tepat adik-adik teman-teman sekalian ya, karena yang kata kunci yang paling powerful di sini adalah mengatakan membawa anaknya berobat di dukun, serta padahal paskesnya atau puskesmas di dekat rumahnya itu dekat dari kliennya, sehingga opsi memodifikasi lingkungan kita coret, kemudian melakukan perawatan tidak ada yang dilakukan, kemudian mengenal masalah kesehatan ini tidak dijelaskan di di badan soalnya, sehingga jawaban yang paling benar adalah ketidakmampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga selamat untuk teman-teman yang menjawab opsi A ya. Jadi opsi C ini tidak kurang tepat karena tidak, kata kuncinya tidak membahas tentang bagaimana perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga, dan di sini fokusnya ke tidak memanfaatkan fasilitas kesehatan. Yang di sini ada membawa ke dukun dan ternyata paskes tidak jauh dari rumah. Oke, dipahami? Kita lanjut. Soal selanjutnya ya. Oke, baik. Sekarang dikerjakan lagi soalnya. Oke, 20 detik lagi. Oke, silahkan di-input bagi yang belum menginput jawabannya. Baru ada setengah yang menginput. Ini ada 42 orang ya. Ayo, diharapkan keaktifannya adik-adik sekalian. Karena kalau tidak tidak aktif, artinya kalian tidak bisa mengukur kemampuan kalian apakah jawabannya sudah benar atau enggak. Oke, saya akan lihat terlebih dahulu. Jawabannya ada yang C, ya, dominan C, ada yang jawab E, error. Rata-rata C, E, ya, ada yang jawab D, C, A, C, oke. Jawabannya C, E, dan D, ya. Sampai saya lihat yang menjawab ini. Baik, kita masuk ke soalnya. Jadi saya ingatkan kembali, jangan membaca badan soal dulu, tapi baca apa yang diinginkan oleh soal. Tentu saja biasanya soal kita lihat ke petunjuk atau pertanyaannya. Apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? Nah, di sini kalau kita lihat opsinya, tentu saja ini menanyakan tentang 5 tugas kesehatan keluarga, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih kata kuncinya teman-teman sekalian ya. Di mana sini
seorang perawat nih datang berkunjung ke keluarga. Nah, kemudian kita lihat keluarga hanya, kata kuncinya adalah keluarga hanya merawat di rumah karena menganggap hanya demam biasa. Dan ini kata kuncinya. Kemudian kata kunci yang kedua, enggan membawa ke pusat pelayanan kesehatan. Jadi ada dua nih kata kunci ya. Tapi yang manakah yang paling tepat? Otomatis kalau kalian ngambil kata kunci yang utamanya enggan membawa ke pusat kesehatan, pasti ada yang ngejawab A. Oke. Kemudian tadi ada juga yang ngejawab C ya, kemampuan keluarga dalam memutuskan perawatan. Nah, dan opsi E, ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan. Nah, di sini adik-adik sekalian, kita butuh ketelitian dan pemahaman berkaitan dengan 5 tugas kesehatan keluarga. Jikalau soalnya seperti ini dan kata kuncinya adalah keluarga hanya merawatnya di rumah karena menganggap hanya demam biasa. Nah, di sini adik-adik sekalian tidak terlihat bahwa ada perawatan khusus yang dilakukan oleh keluarga. Biasanya kalau soalnya arahnya ke jawaban atau 5 tugas kesehatan keluarga memutuskan melakukan perawatan, itu adalah dijelaskan di sini perawatan apa saja yang sudah dilakukan. Nah, sedangkan di sini kata kuncinya sangat fokus ke opini atau persepsi kesehatan, menganggap hanya demam biasa. Nah, kalau seperti ini adik-adik sekalian, ada data yang mengarah ke tugas kesehatan yang pertama, yakni kemampuan keluarga dalam mengenal masalah, itu yang diambil, sehingga jawabannya adalah error atau E, ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah. Dan di sini dilihat dari kata kuncinya, hanya merawatnya di rumah karena menganggap hanya demam biasa, ya. Jadi kemungkinan bisa dijawab kalau kita ngambil kata kunci ini, otomatis ada dua, ketidakmampuan mengenal masalah atau memutuskan atau melakukan ketidakmampuan keluarga dalam melakukan perawatan, ya. Sehingga yang kita ambil adalah sesuai dengan urutan dari 5 tugas kesehatan keluarga. Yang pertama mengenal dulu, baru memutuskan, kemudian melakukan perawatan. Jika ada dua kata kunci seperti yang mengarah ke arah sini, yang mana kita pilih? Pilihlah yang kata 5 tugas kesehatan keluarga yang pertama, ini mengenal masalah kesehatan. Dan di sini kan ditambah dengan ada opsi, ada kata kunci yang menganggap hanya demam biasa. Sehingga jawaban yang paling benar adalah error atau E, ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah. Seperti itu. Sampai di sini dipahami teman-teman sekalian? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, belum ada? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal selanjutnya ya. Ini kira sudah paham 5 tugas kesehatan keluarga. Jadi yang paling dipahami adalah kalau ada berkaitan dengan kurang pengetahuan atau ketidaksesuaian pemahaman, ya kita ambil mengenal masalah kesehatan, ketidakmampuan keluarga dalam mengenal kesehatan. Kalau misalkan perawat sudah datang ke rumahnya, sudah menjelaskan, kemudian si keluarga tidak menerima petugas kesehatan atau belum melaksanakan perawatan yang sesuai, biasanya kita mengambil opsi ketidakmampuan keluarga dalam memutuskan perawatan. Nah, kalau yang melakukan perawatan ini dijelaskan secara jelas ya, kalau dia usaha perawatannya ini yang tidak sesuai. Nah, misalkan ada yang tidak sesuai, kita pilih ketidakmampuan
keluarga dalam melakukan perawatan. Dan yang paling akhir yakni ketidakmampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas kesehatan itu jika kata kuncinya yang dominan itu adalah di mana keluarganya tidak melakukan perawatan dan tidak membawa ke rumah sakit. Biasanya berulang-ulang seperti itu. Ada dua kata kunci yang menyatakan bahwa dia tidak ke paskes, ya. Ada dua kata kunci atau dua statement yang memperkuat ketidakmampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya untuk 5 tugas kesehatan keluarga. Dan biasanya soal-soal ini akan sering naik karena kalau di keluarga ini adalah kemampuan dasar dari perawat keluarga untuk memahami 5 tugas kesehatan keluarga itu sendiri. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Sorry. Oke. Oke, 30 detik lagi. Oke, silahkan di-input jawabannya. Oke, ada 40-an lebih ya. Yang ini mohon yang lain lebih aktif lagi untuk menjawab bersama-sama. Yang saya lihat masih ada baru 5 yang menginput. Ayo dicoba saja. Ini untuk mengukur kemampuan kalian ya. Jadi salah tidak apa-apa karena ini adalah tahapan pembelajaran. Baru 7 yang menjawab. Oke, saya lihat aja. Yang menjawab itu B, ada yang C, ada yang B, ada yang C. Baik. Antara B dan C ya. Baik, kita lihat di sini adik-adik sekalian. Di sini kita lihat soalnya menyatakan bahwa apakah ditanyakan adalah apakah tahapan keluarga pada kasus ini. Jadi ini kita harus mengidentifikasi atau minimal paham klasifikasi dari tahapan keluarga itu sendiri. Nah, kita lihat di sini saya jelaskan ya, kalau keluarga prasejahtera itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar minimal ya, kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang dan papan ya. Apakah keluarga ini ke arah situ? Untuk saya tidak, karena dia sudah bisa bekerja wira swasta, kemudian penghasilannya dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, sandang, punya rumah dan sebagainya. Ini bisa tidak masuk ke keluarga dikategorikan keluarga prasejahtera. Sekarang kita ke prasejahtera tahap 1. Semuanya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan sudah terpenuhi.
Yang belum terpenuhi itu adalah kebutuhan sosial psikologisnya, contoh kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Sedangkan kita lihat di sini, ini kebutuhan dasar minimalnya sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat aja kata kuncinya itu adalah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis. Sosial psikologisnya tadi kan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, punya rumah, punya mobil dan alat mobil atau motor ya. Namun belum mampu, jadi tahapan prasejahtera tahap 1 sudah terpenuhi. Oke, sekarang kita ke keluarga sejahtera tahap 2. Bedanya itu yang tadi sandang pangan papan, kemudian kebutuhan sosial psikologis, pendidikan, tempat tinggal, transportasi sudah terpenuhi. Namun yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan dalam menabung. Nah, kata kuncinya adalah belum mampu menabung ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, yakni keluarga sejahtera tahap 2 ya, karena belum menabung. Jadi kalau sorry. Oke. Oke. Ups. Jadi kalau yang ini sandang pangan papannya belum terpenuhi dengan optimal. Kalau yang ini tahap 1 itu sudah penuh semua, cuman pendidikan, sosial psikologisnya sudah terpenuhi, yang belum terpenuhi. Nah, kalau yang ini keluarga sejahtera tahap 2 itu yang lainnya sandang pangan papan, kemudian sosial psikologisnya terpenuhi, namun belum mampu menabung ya. Kemudian tahap 2, kalau tahap 3 itu biasanya sudah sorry. Jadi kalau tahap 3 adik-adik sekalian, semuanya tadi yang dari sandang pangan papan, kemudian sosial psikologis sudah mampu menabung. Nah, ditambah dengan dia berperan aktif di sosial kemasyarakatan seperti menjadi pengurus RT, pengurus organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Kalau keluarga sejahtera tahap 3+, dia itu semuanya sudah terpenuhi adik-adik sekalian yang tadi. Sampai ditambah dengan dia akhirnya bisa menyumbang gitu. Baik secara fisik, kemudian secara material untuk pembangunan atau hal-hal yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kurang lebih seperti itu untuk tahapan keluarga. Oke, kita lanjut ke soal keempat untuk kasus tentang budaya ya. Silahkan dijawab. Baik. Oke, sudah menginput ya. Kita lihat jawabannya sambil menunggu teman yang lain.
Jawabannya B, rata-rata jawabannya B ya. Oke, kita lihat apakah adik-adik benar. Sekarang kita lihat ya di sini adik-adik sekalian. Jawab pertanyaannya adalah apa strategi asuhan keperawatan budaya yang tepat untuk mengatasi masalah klien. Ya, di sini seorang ibu berumur 20 tahun, hamil 24 minggu, tampak kurus dan lemah. Nah, ini adalah pendahuluannya. Sekarang kita lihat apa namanya kata kuncinya. Dia tidak makan ikan karena anjuran dari orang tua, dan masyarakat setempat melarang ibu hamil makan makanan yang berbau amis. Nah, di kata kuncinya ini tidak makan ikan karena anjuran orang tua dan masyarakat setempat melarang ibu hamil makan makanan yang berbau amis. Nah, di sini kita ketahui bahwa ibu hamil tentu saja memerlukan asupan nutrisi ya dalam bentuk protein ya, tentunya protein hewani yang didapatkan dari ikan, sehingga ini adalah hal yang penting. Nah, sedangkan budayanya ini sangat bertentangan dengan apa namanya dengan budaya yang dengan hal yang seharusnya dari aspek kesehatan. Nah, ada 3 kan strategi budaya itu adik-adik sekalian. Ada yang apakah kalau budayanya sudah bagus kita pertahankan, kemudian ada menegosiasi budaya dan merekonstruksi budaya. Jadi yang benar adalah B ya, menegosiasi, melakukan negosiasi untuk mengganti sumber protein lain. Jadi karena budayanya ini sudah mengakar, tentu saja sangat mengakar ya, sudah sangat menjadi satu kebiasaan, dan kita lihat, kita ketahui bahwa ikan itu tidak hanya salah satu sumber protein untuk ibu hamil, sehingga kita bisa melakukan negosiasi atau mencari jalan solusi yang lain, sehingga kita dengan tujuan mampu memenuhi asupan protein bagi ibu hamil. Tentu saja kan sumber protein yang lain selain hewani ada juga sumber protein nabati kayak tempe, kacang-kacangan, dan lain sebagainya ya. Jadi good job adik-adik sekalian sudah berhasil menjawab soalnya dengan baik. Lanjut ke soal ke-5. Oke, silahkan di-input jawabannya. Oke ya, saya lihat dulu apa jawabannya adik-adik sekalian. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab C, tapi lebih banyak yang A ya. Oke, ada C, ada ya C dan A.
rata-rata ya. Baik, kita lihat dulu. Pertanyaannya adalah, ini adalah manakah pernyataan di bawah ini yang menunjukkan ketidaktahuan. Jadi yang menunjukkan ketidaktahuan. Di mana kasus ini perawat komunitas penyuluhan tentang kesehatan remaja di sebuah sekolah menengah atas. Tema yang diberikan adalah penularan HIV/AIDS. Jadi sebelum penyuluhan, perawat melakukan screening terlebih dahulu tentang pengetahuan siswa. Jadi kita lihat yang mana opsi-opsi yang menyatakan bahwa tidak tahu. Darah dapat menularkan AIDS. Ini benar. Oke, kita coret. Penggunaan obat dapat menularkan HIV melalui jarum suntik. Ini benar kita coret. Kemudian saya mendengar seseorang dapat tertular AIDS dari transfusi darah. Nah, betul sekali. Ini kita coret lagi. Laki-laki harus menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. Ini betul ya. Jadi kita coret. Sehingga jawaban paling akhir adalah jawaban A. Saya tidak akan mendonorkan darah karena saya tidak ingin tertular AIDS. Jadi jawaban yang benar adalah A. Saya tidak akan mendonorkan darah karena saya tidak ingin tertular AIDS. Jadi kalau mendonor darah itu, memberikan darah itu tidak mungkin kita kena AIDS. Yang ada kita bisa dideteksi apakah kita kena HIV AIDS atau tidak. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lihat. Silakan diinput. Saya lihat dulu. Jawabannya ada yang C, ada yang E, ada yang jawab B, ada yang E, ada yang C, B, C, C. Oke, antara B, C, dan E ya. Oke, sekarang adik-adik sekalian kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah apa yang perawat lakukan terhadap keadaan tersebut. Nah, kita harus membaca tentu saja soalnya. Jadi harus dibaca dengan teliti. Seorang laki-laki berumur 63 tahun mendapat kunjungan oleh perawat. Jadi ini kasus gerontik ya. Pasien memiliki riwayat Alzheimer. Jadi adik-adik sekalian harus paham juga nih tentang penyakitnya. Alzheimer itu adalah penyakit salah satu jenis dari demensia kalau secara umum atau kepikunan ya. Selama kunjungan perawat menemukan luka memar pada lengan atas dan lebih pendiam. Jadi sini ada luka memar dan lebih pendiam dari biasanya. Klien tidak melakukan komunikasi yang efektif mengenai penyakitnya. Perawat mencurigai klien mendapatkan perilaku kekerasan. Ya, ini jadi intinya adalah
ada kecurigaan ke PK atau perilaku kekerasan. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai perawat ya, kita yang sudah ada kecurigaan seperti itu harus menjalankan peran yang sesuai, di mana kalau kita melihat kecurigaan seperti itu, ada baiknya atau sebaiknya kita mengumpulkan bukti dulu ya, yang cukup dan yang memadai untuk mendukung kecurigaan kita berkaitan dengan adanya perilaku kekerasan yang terjadi pada lansia tersebut. Kenapa? Karena agar kita terhindar nih adik-adik sekalian ya, dari tindakan-tindakan penuduhan. Jangan sampai kecurigaan kita justru menjadi masalah lagi, karena ya apa yang kita curigai ternyata tidak benar. Otomatis itu akan menjadi salah satu hal yang membuat kita tentu saja dapat masalah. Nah, sehingga harus ada bukti yang cukup agar kita mempunyai data bahwa tuduhan kita atau kecurigaan kita itu adalah hal yang benar. Sehingga fungsi kita ini sebenarnya di sini adalah fungsi advokasi yang membela hak-hak dari pasien kita itu sendiri. Sehingga opsi A itu kurang tepat kalau kita membawa langsung ke rumah sakit, memonitor situasi selama melakukan kunjungan, ini bisa, cuman kurang tepat. Kemudian berusaha meyakinkan klien untuk mau memberitahu apa yang dialami, ini bisa, cuman agak rada maksa ya, sehingga tidak dipilih. Tidak ada yang dilakukan karena perawat tidak memiliki bukti terhadap tindakan tersebut. Tapi ini jatuhnya apatis. Ya, yang benar adalah jawaban E, melakukan pengawasan terhadap kecurigaannya dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat. Sehingga fungsi kolaborasi atau kemitraan dengan pihak yang berwenang atau yang minimal di tokoh masyarakat, sehingga kalau terjadi apa-apa kita punya pihak lain yang membantu atau kita tidak bergerak sendiri dalam menangani kasus tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban opsi E. Baik, kita lanjut soal selanjutnya. Baik, silakan diinput semuanya. Waktunya sudah selesai. Oke. Jadi kita lihat jawaban adik-adik dulu. Jawabannya D. Semuanya menjawab D ya. Ada yang E ya, D. Baik. Kita lihat di sini soalnya dulu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh perawat terhadap imunisasi bayi tersebut? Oke, ini
soal yang membahas tentang imunisasi. Jadi kita lihat, seorang bayi laki-laki berusia 3 bulan dibawa ke puskesmas oleh ibunya untuk imunisasi. Jadi saat diperiksa ternyata bayi tersebut demam, tinggi, diare, dan tampak sakit. Nah, oke. Kalau dia demam, diare apalagi kelihatan sakit, tentu saja yang dilakukan adalah penundaan imunisasi, ya. Nah, di sini ada dua nih opsi penundaan. Imunisasi ditunda hingga bayi sehat, dan imunisasi ditunda hingga bayi sehat, dan imunisasi diulang dari awal. Tentu saja yang benar adalah D, ya. Karena kalau imunisasi yang ditunda tidak mengulang imunisasi yang dari awal, tidak, ya. Tidak seperti dengan pengobatan TB, kalau kita menunda atau tidak minum obat, otomatis harus mengulang dari awal. Kalau ini imunisasi tidak seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, good job. Semuanya benar ya. Ya, bagi yang menginput. Oke, sekarang masuk ke soal selanjutnya. Oke, silahkan diinput. Ya, yang ada 44 nih, yang 40-an lebih peserta, tapi rata-rata yang isi cuma nggak nyampe setengahnya ya. Mohon yang lain lebih aktif lagi, adik-adik sekalian. Oke, 18 orang. Oke, sekarang kita lihat dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah, apa tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? Jadi di sini kita lihat soalnya adalah laki-laki usia 58 tahun menderita DM. Sudah 4 kali cek GD, gula darah tapi tidak turun, padahal pasiennya telah diet sesuai anjuran. Dosis obat anti diabetes pun sudah ditambah. Jadi OAD-nya sudah ditambah, kemudian makanan klien sudah tidak menggunakan gula, tapi sebagai penggantinya adalah menggunakan kecap manis. Oke, apakah jadi kata kuncinya adalah klien tidak menggunakan gula, tapi penggantinya adalah kecap manis. Apakah kecap manis ini adalah hal yang yang disarankan sebagai pengganti gula bagi penderita DM? Dan ternyata jawabannya adalah tidak. Jadi intake makan kecap itu tidak dilarang, ya. Jadi makan kecap manis bagi penderita gula darah itu tidak dilarang, namun harus ada tentu saja perhitungannya atau perhitungan pola dietnya, ya. Bagaimana
kebutuhan kalori atau zat gizinya bagi penderita DM, sehingga tidak boleh sembarangan kita memberikan kecap asin pada penderita kecap manis kepada penderita DM, sehingga jawaban yang paling benar yakni adalah opsi A. Ya, kita lihat jawabannya sudah banyak yang menjawab A, sehingga ini jadi jawabannya adalah A ya. Memberi konseling tentang pola diet yang benar. Ini yang benar. Jadi meminta istri untuk melihat buku makanan diet ini tidak tepat, karena bisa saja istrinya nggak tahu atau nggak paham. Datang ke rumah untuk mengobservasi makanan klien. Ini kurang tepat. Menjelaskan penyakit DM yang diderita klien ini kurang tepat, dan istri tetap masak menggunakan kecap manis ini kurang tepat juga, karena tidak boleh, harus ada konseling terlebih dahulu berkaitan dengan pola diet yang benar. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak boleh sembarang nih ngasih makanan, khususnya ada unsur-unsur yang gulanya ya, sehingga yang manis-manis seperti itu. Baik, kita lanjut soal selanjutnya. Oke, 10 detik lagi. Ya, silakan adik-adik di-input nih jawabannya. Oke, kita dulu ya pertanyaannya. Bagaimana cara terbaik perawat menjelaskan kepada orang tua ya? Jadi ini berkaitan dengan sikap kita kepada pasien seperti apa. Sekarang seorang ibu membawa anaknya yang bersatu tahun dengan keluhan demam 4 hari dan nyeri perut. Selama ini klien hanya diberikan paracetamol, tapi demam naik kembali. Hasil anamnesis dan pempis diagnosa mengalami DBD derajat 4. Nah, ini udah derajat tinggi banget ya. Klien diresusitasi selama 1 jam, namun tidak tertolong dan anaknya meninggal. Nah, jadi kata kuncinya adalah tidak tertolong dan anaknya meninggal. Sehingga apa yang kita lakukan adalah, kita lihat dulu jawaban kalian. D. Jawabannya oke, semuanya yang jawab D. Nah, sekarang kita lihat. Dan betul sekali, jawaban yang paling benar adalah D, yakni menyatakan turut berduka cita dan menjelaskan tentang penyakit dan penyebab kematian setelah keluarga tenang. Jadi pada saat keluarganya masih dalam fase berduka, ya kita tidak boleh
langsung menjelaskan penyakitnya gini-gini, otomatis biasanya itu bisa menimbulkan kemarahan atau kekesalan pada keluarga, sehingga kita tunggu dulu keluarganya menenangkan diri, meluapkan kesedihannya, kemudian setelah mereka sudah reda, baru kita menjelaskan tentang kondisi klien pada saat gawat, apa penyebab kematiannya, sehingga ini bisa kita memberikan klarifikasi yang tentu saya memadai untuk memberikan hak informasi kepada pasien. Oke, lanjut kita ke soal komunitas. Oke, sudah menginput semuanya adik-adik sekalian. Kita lihat jawabannya ya. Sekarang jawabannya semuanya E. Oke, apakah benar? Baiklah. Jadi di sini perawat akan melakukan penyuluhan tentang manfaat ASI eksklusif dalam rangka meningkatkan cakupan ASI eksklusif di wilayah kerja puskesmas. Jadi apa sasaran primernya? Sebelum saya menjawab apa benar atau tidak, saya akan menjelaskan dulu ya adik-adik sekalian. Ada 3 jenis sasarannya dalam memberikan edukasi. Ada sasaran primer, sekunder, dan sasaran tersier. Di sasaran primer itu adik-adik sekalian itu ke arah kelompok atau individu yang akan diubah perilakunya. Contoh, klien yang DM, klien hipertensi, ibu menyusui, ibu hamil, balita, dan sebagainya. Kalau sasaran sekunder itu bukan yang mengalami masalah, tapi dia yang membantu atau menjadi jembatan dalam perubahan perilaku. Ya, contohnya adalah keluarga atau tokoh masyarakat. Keluarga kalau di sistem yang lebih kecil, kan kalau sistem di komunitas atau kewilayahan tentu saja tokoh masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini ke sasaran tersier. Sasaran tersier itu fokus ke orang-orang yang mengambil kebijakan baik di tingkat lokal maupun tingkat atas gitu ya. Contoh lurah, camat, bupati dan sebagainya. Sehingga kita bisa lihat di sini kalau kader kesehatan itu masuk ke sasaran sekunder. Kalau ibu-ibu pengajian itu adalah masuk ke mana? Sasaran sekunder juga, betul. Kalau ketua RT dan RW masuk ke Tersier. Oke, good job. Kalau petugas kesehatan tidak ada ya, karena bukan ini menjadi sasaran kita. Jadi jawabannya adalah ibu hamil dan menyusui. Jadi benar sekali jawaban adik-adik sekalian. Good job ya. Sekarang kita lanjut ke yang lain aja. Ini aja deh ya. Karena sudah mau sejam ternyata.
Kita ke soal ini aja dulu. Level pencegahan. Silakan dibaca. Oke, silahkan diinput jawabannya. Oke, kita lihat dulu jawabannya. Ada yang A, ada yang D, ya. Ada yang A. Baik, kita lihat dulu, ya. Ini soal komunitas, jadi kita harus paham 3 level pencegahan, ya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah tindakan pencegahan pada level berapakah screening yang dilakukan. Nah, ini dari pertanyaannya saja kita sudah bisa tahu kalau kita paham 3 level pencegahan, screening itu di level pencegahan apa. Baik. Kita lihat di sini soalnya berkaitan dengan HIV/AIDS, kemudian akan melakukan screening serologis gratis pada kelompok beresiko, ya, PSK dan yang bertato. Mana sekarang kita lihat, saya akan jelaskan dulu. Jadi pencegahan primer, adik-adik sekalian, ada 3 nih, 3 level pencegahan, ada primer, sekunder, dan tersier. Jadi kalau primer itu berfokus pada pemberian edukasi, ya. Kalau sederhananya itu pemberian Penkes. Kalau sekunder itu berkaitan dengan adanya usaha untuk deteksi dini atau screening. Ya. Kalau tersier itu berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk pencegahan kecacatan atau rehabilitatif, ya. Seperti itu. Jadi, karena yang ditanyakan adalah screening, tentu saja jawabannya adalah sekunder. Good job. Jadi jawabannya D. Jadi kuratif itu tidak masuk ke 3 level pencegahan di komunitas, ya. Kuratif itu pengobatan, rehabilitatif itu adalah proses pemulihan. Sehingga yang kalian, kalau ada yang
menanyakan dengan level pencegahan, pilihlah primer, sekunder, atau tersier. Jadi disesuaikan tadi penjelasan dari saya. Oke, kita lanjut ke soal yang lain. Oke, ini aja deh. Lanjut ke soal diagnosa keperawatan komunitas. Akan dijawab. Baik, nah sepertinya banyak yang bingung ya. Sampai yang jawab cuma 8 orang. Silahkan dicoba aja adik-adik sekalian. Yang kalian pengen tembak itu yang mana sih? Yang cocok ya, atau yang pemahaman kalian ya. Jadi kita bisa mengukur. Oke, sekarang adik-adik sekalian, ini yang ditanyakan berkaitan dengan diagnosa keperawatan komunitas. Jadi memang salah satu soal yang agak tricky atau yang agak sulit dan banyak menjebak itu adalah memang di soal-soal dari diagnosa keperawatan komunitas ya. Jadi adik-adik sekalian, kita harus memahami diagnosa keperawatan komunitas itu sendiri. Di sini kita lihat ya, sebelum kita ke badan soalnya, saya akan menjelaskan satu persatu berkaitan dengan diagnosa keperawatan komunitas itu. Jadi ini tabelnya adik-adik sekalian ya. Kalau misalkan di diagnosa tersebut ada kata-kata seperti perilaku kesehatan cenderung diagnosa perilaku kesehatan cenderung beresiko, itu adalah di mana penggambaran atau penyimpulan kasusnya itu ada perilaku-perilaku maladaptif atau perilaku-perilaku yang tidak seharusnya sudah dilakukan oleh populasi atau suatu kelompok masyarakat. Namun di data soalnya belum dicantumkan kalau ada penyakit TB, HT ataupun dan sebagainya. Coba kita lihat ya. Apakah sudah ada? Nah, ini sudah ada nih, ada rematik, hipertensi dan sebagainya. Sehingga diagnosa perilaku kesehatan cenderung beresiko tidak bisa kita ambil. Oke. Lanjut. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Jadi kalau diagnosanya seperti ini adik-adik sekalian, datanya ini masalahnya sudah muncul nih. Udah muncul penyakitnya, sudah data penyakitnya maupun hal-hal lain ya yang mendukung dan sudah muncul berbagai macam masalah. Namun
di sini yang paling urgent kata kuncinya dia ada statement yang menyatakan bahwa kurang pengetahuan, adanya pengetahuan yang kurang berkaitan dengan praktek kesehatan dasar dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita bisa masuk mengambil ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Ini adalah diagnosa promotif ya, atau diagnosa sejahtera. Biasanya data-datanya itu sudah sangat bagus semuanya, tinggal bagaimana memberikan motivasi atau penguatan bagi masyarakat itu sendiri. Apa bedanya dengan manajemen kesehatan, adik-adik sekalian? Kalau manajemen kesehatan itu dia fokusnya ini si perawat komunitasnya sudah memberikan mengedukasi, memberikan program, artinya di statementnya itu sudah ada penjelasan kalau sudah dijalankan program, misalkan program pengobatan TB atau program penanggulangan hipertensi. Tapi si masyarakatnya ini tidak menjalankan program tersebut, ya. Seperti itu kalau ketidakefektifan manajemen kesehatan. Kalau defisiensi kesehatan komunitas itu sudah perilakunya maladaptif, sudah terjadi yang membedakannya atau khasnya dia tidak ada fasilitas kesehatan maupun program yang disediakan oleh tenaga kesehatan. Nah, khususnya dalam pencegahan maupun mengurangi masalah kesehatan. Sehingga bisa kita lihat di sini yang manakah yang cocok. Nah, di sini sudah ada nih data-datanya. Jadi otomatis ini bukan kasus resiko, ini kasus aktual. Ya, perilaku kesehatan cenderung berisiko kita coret. Ya. Kemudian lansia mengkonsumsi gorengan 61 berapa persen, kopi atau teh. Hasil wawancara lansia mengatakan jauh ke pelayanan kesehatan. Jadi tadi ini sudah ada datanya maladaptif dan yang menjadi kata kunci utamanya adalah jauh dari pelayanan kesehatan serta di desa belum ada posyandu lansia. Sehingga kita kembali lagi yang mana yang cocok adik-adik sekalian? Kalau tidak ada fasilitas kesehatan maupun program kesehatan, diagnosa? Diagnosa? Iya, Pak. Defisiensi. Ya, Kesehatan. defisiensi kesehatan komunitas. Sehingga jawabannya adalah A. Ya, apakah benar adik-adik sekalian? Ada yang jawabannya adalah A. Jadi ada yang nanya, izin Pak, apa bedanya defisit dengan defisiensi? Kalau defisit biasanya kita gunakan untuk diagnosa pengetahuan, defisit pengetahuan. Kalau defisit pengetahuan itu ranahnya ke individu. Kalau ranahnya di populasi atau komunitas atau kelompok masyarakat, itu kita menggunakan defisiensi. Artinya sebenarnya kekurangan, tapi ya, perbedaannya defisit untuk individu, kalau untuk di skala besar atau skala populasi atau kelompok masyarakat kita menggunakan defisiensi. Seperti itu ya. Oke, lanjut kita coba lagi untuk soal yang diagnosa lagi. Silahkan dibaca dan dijawab.
Oke, sepertinya masih banyak yang bingung ya berkaitan dengan diagnosa ini. Memang kalau dari segi kesulitan diagnosa ini adalah di komunitas yang menurut saya sangat sulit untuk para mahasiswa ya. Jadi kita lihat dulu. Yang ditanyakan adalah diagnosa ya adik-adik sekalian. Nah, tadi kita kembali lagi, saya lihat display lagi ya. Tadi kalau masalahnya belum terjadi, itu perilaku kesehatan berisiko. Kalau pemeliharaan kesehatan, datanya sudah muncul, namun kata kuncinya ada kurang pengetahuan ya. Jadi kalau datanya bagus-bagus nih, kita ambil aja yang ada kata kesiapannya. Kalau programnya tidak jalan, sudah ada program sebelumnya tapi nggak jalan, itu ketidakefektifan manajemen kesehatan. Yang tadi seperti yang sebelumnya, intinya dia tidak ada program maupun paskes, biasanya ke defisiensi kesehatan komunitas. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini ada datanya yang mengeluh mual, ibu hamil, dan sebagainya. Ada datanya, tapi apakah ada data ke penyakit yang diderita? Ini kan semuanya masih di keluhan ya, jadi itu tidak masuk ke arah data-data masalah. Ini data-data keluhan saja. Nah, sehingga yang biasanya ini kita akan mencoret yang defisiensi kesehatan komunitas ataupun tidak efektifan pemeliharaan kesehatan. Kemudian lebih dari setengah jumlah ini mengatakan tidak mengetahui tanda dan bahaya perawatan kehamilan, lebih percaya pada bayi dan bla 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 bla. Oke, di sini gampang banget adik-adik sekalian, tidak ada contohnya, tidak ada yang dituliskan anemia, tidak ada yang dituliskan diagnosa-diagnosa medisnya anemia kah atau hipertensi, hipertensi gravidarum maupun penyakit-penyakit kehamilan yang lain. Ya, perilakunya sudah ada nih yang maladaptif, tapi tidak ada belum muncul masalah kesehatan di sini yang didapatkan dari badan soalnya. Sehingga kalau yang ketidakefektifan pemeliharaan manajemen kesehatan ini berkaitan dengan kasus-kasus yang harus perawatnya sudah memberikan program tapi tidak dijalankan. Jadi kita hapus, tidak sesuai. Kemudian ketidakefektifan coping komunitas. Ini tidak ada yang berkaitan dengan psikologis atau stres yang dialami sebagian besar oleh masyarakat, sehingga jawabannya adalah C ya, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Oke, ada yang benar? Tidak ada ya. Ketidakefektifan komunitas seperti yang saya jelaskan tadi itu berkaitan dengan adanya masalah psikososial yang dihadapi oleh komunitas atau ke masyarakat, sehingga mereka tidak mampu mengatasi hal tersebut. Misalkan banyak yang stres, banyak yang mengalami post trauma akibat setelah bencana dan sebagainya ya. Seperti itu. Lanjut, kita masih ada sekitaran 10 menit lagi. Oke, saya harap semoga bisa paham ya adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita ke 2 soal lagi lah ya. Kita ke soal komunitas lagi. Ini, jauh inilah. Oke. Ini sudah tadi. Nah, ini aja.
Ya, oke. Kita lihat dulu jawabannya adik-adik sekalian. Jawabannya ada yang E, ada yang D, ada yang A, ada yang C, ada yang D. Baik, kita lihat. Pertanyaannya adalah, apakah strategi intervensi keperawatan komunitas yang paling tepat pada kasus di atas? Nah, di sini ada opsi kemitraan, sosialisasi, pemberdayaan, proses kelompok, dan pendidikan kesehatan. Di sini kita lihat ya. Ditemukan hasil pendataan di desa, mayoritas penduduknya melakukan kegiatan FCK di sungai. Petugas kesehatan telah memberikan penyuluhan kesehatan. Nah, oke, otomatis kalau penyuluhan kesehatan berkaitan dengan pendidikan kesehatan, jadi otomatis kita coret ya. Namun kondisi sudah dilakukan ya, kok coret. Namun kondisi yang kurang mengakibatkan masyarakat tidak mampu dalam penyediaan sumber air bersih dan sehat. Ya, tentu saja ini hal yang klasik ya, terjadi di masyarakat. Kita mau memberikan penyuluhan tapi ternyata ekonominya kurang sehingga tidak mampu menyediakan sumber air bersih dan sehat. Kalau kita proses kelompok ini tidak cocok. Ini cocoknya untuk kasus-kasus misalkan kita ingin memberikan edukasi terkait hipertensi dan kita mengumpulkan orang-orang yang sesama penyakit hipertensi. Ya, kita lakukan pendampingan sampai mereka mampu mempraktekkan gaya hidup sehat. Kalau pemberdayaan itu berkaitan dengan kita membuat masyarakat sadar dengan masalah kesehatannya dan kita bersama-sama menyelesaikan. Nah, namun kalau ini kan kondisi ekonominya kurang ya, sehingga yang cocok adalah kemitraan. Jawabannya benar adalah kemitraan. Ya, jawabannya adalah A. Kalau sosialisasi tidak tepat karena kan sudah tadi nih penyuluhan kesehatan sehingga sudah masuk ke ranah yang sama dengan pendidikan kesehatan. Jawabannya adalah, jadi ini adik-adik ya, implementasi asuhan keperawatan komunitas, strateginya itu promosi kesehatan melalui penyuluhan, kemudian ada proses kelompok tadi dengan mengumpulkan masyarakat, kita melakukan penyuluhan yang masalahnya sama. Contohnya semuanya sama kena hipertensi, semuanya kena TB atau dan sebagainya. Itu namanya proses kelompok. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Ini biasanya kita bekerja sama dengan masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sehingga tidak hanya tenaga kesehatan yang bekerja, masyarakat juga bekerja. Nah, inilah yang tadi kemitraan, lobby dan kerjasama. Jika kita di pemberdayaan masyarakat ini tidak jalan, kayak tadi ekonomi masyarakatnya kurang, kita harus mencari mitra-mitra yang bisa membantu kita untuk mengatasi masalah dari masyarakat itu sendiri. Ya, oke, ini tadi sudah dibahas. Ini aja di soal satu lagi, soal tentang peran perawat ya.
Oke, silahkan diinput jawabannya adik-adik sekalian. Oke, sekarang kita ke soal terakhir ya sebelum kita tutup. Ini soal yang membahas tentang peranan kita sebagai perawat komunitas. Ya, di sini ada opsinya pemberi pelayanan perawatan, penemu kasus, manajemen, manajer kasus, edukator, dan konselor. Sepertinya kalian sudah paham ya terkait dengan ini. Sekarang kita lihat aja disesuaikan dengan soalnya. Di sini perawat kesehatan masyarakat di suatu kecamatan mengelola UKS ya. Data ditemukan sebanyak 15 siswa mengalami diare ya. Mengalami diare sehingga perawat kemudian melakukan edukasi awal perawatan maupun konseling ya. Hasil observasi perawat ditemukan masih banyak penjajah makanan, dan PHBS anak sekolah dasar di sini PHBS pada anak sekolah dasar dengan memberikan kuesioner. Nah, kata kuncinya adalah memberikan kuesioner untuk mengetahui masalah kebiasaan konsumsi jajanan dan PHBS anak itu sendiri. Nah, kalau pemberi layanan perawatan kan sudah berkaitan dengan yang ini, perawatan ya. Nah, kalau manajer kasus itu berkaitan dengan bagaimana menangani kasus yang sudah terjadi, penanganan kasus yang aktual. Edukator itu fungsi memberikan edukasi, konselor itu fungsi memberikan konseling. Sehingga jawabannya adalah penemu kasus. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah tadi penemu kasus. Seperti itu adik-adik ya. Sekira ini soal terakhir dan saya lihat dulu jawaban kalian. Ya, sudah banyak yang benar ya. B. Oke, dia jawab D. Jadi semoga ini adalah soal terakhir karena sudah nyampe ya 1,5 jam kita bersama di ruang Zoom ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum atau didiskusikan sebelum saya menutup bimbingan online ini? Kak, mohon maaf, boleh jelasin yang tadi soal terakhir nggak kayak yang penjelasannya? Oh iya, yang Boleh terakhir ya? Ya, Kak. Maaf ya, Kak. Yang ini? Iya, yang Kak. ini? Ya. Oke, ya kalau yang ini adik-adik, kalau pemberi pelayanan perawatan itu berkaitan dengan usaha kita memberikan asuhan keperawatan atau intervensi. Nah, kalau di sini di soal ini ada kata kunci perawatan. Ini mewakili pemberi layanan perawatan. Kalau penemu kasus berkaitan dengan bagaimana kita sebagai perawat mencari atau melakukan screening atau mendeteksi atau mencari masalah ya. Nah, yang dicari oleh perawat Kesmas ini kan memberikan kuesioner. Otomatis kita ingin menemukan apa sih kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan bagaimana konsumsi jajanan serta PHBS ya dari anak-anak itu sendiri. Kalau manajer kasus ini misalkan sudah terjadi diare yang banyak nih, bagaimana kita memanage atau mengatur bagaimana kasus diare ini tertangani dengan baik. Jadi ini berkaitan dengan pengaturan penanganan dari pasien ataupun kelompok masyarakat. Kalau edukator itu berkaitan dengan peranan memberikan penyuluhan kesehatan, pendidikan kesehatan. Nah, kalau konselor ini namanya juga konselor, jadi berkaitan dengan pemberian konseling atau
konseling itu kan memberikan advice satu persatu ya, kayak sesi curhat lah kalau bahasa awamnya ya, seperti itu. Dari saya, apakah dipahami? Iya Kak, makasih Kak. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang bertanya, Mayang Sari, apa bedanya kemitraan dengan pemberdayaan? Oke, ya, kalau kasusnya seperti ini ya, pemberdayaan itu kita mengusahakan, misalkan ada kasus demam berdarah di daerah tersebut. Ini karena ternyata lingkungannya banyak sampah sehingga banyak genangan air. Nah, di situ kita bekerja sama dengan masyarakat membersihkan bersama-sama lingkungannya agar tercipta lingkungan yang sehat. Jadi pemberdayaan itu bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendukung kesehatan untuk masyarakat itu sendiri. Bedanya dengan kemitraan, kalau kemitraan itu biasanya kita bekerja sama dengan pihak-pihak di luar masyarakat atau yang mengalami masalah kesehatan sendiri. Contoh, tadi kita mencari kasus, contohnya di daerah tersebut tidak ada MCK, mau memaksakan atau mengarahkan, memberdayakan masyarakat untuk membuat MCK secara mandiri, tapi ternyata daerah tersebut daerah pemulung atau daerah ekonomi rendah ya, atau daerah-daerah yang secara status ekonomi semuanya kekurangan, sehingga kita akan mengatasi masalah penyediaan MCK ini dengan mencari pihak di luar dari masyarakat itu sendiri. Nah, strategi ini namanya kemitraan. Contohnya kita nyari nih sponsor, misalkan program sosial dari perusahaan-perusahaan, atau misalkan kita berada di desa. Di desa itu kita nanyain ke pihak desa, ada nggak dana desa yang bisa kita gunakan untuk pembangunan MCK itu sendiri. Kurang lebih seperti itu penggambaran yang perbedaan antara pemberdayaan. Kalau pemberdayaan kita mengoptimalkan apa sumber daya yang ada di masyarakat itu sendiri, kemudian kita gerakkan dan bersama-sama dengan tenaga kesehatan mengatasi masalah tersebut. Kalau kemitraan kita mencari pihak di luar masyarakat itu sendiri yang merasakan dampak kesehatannya, kemudian kita melobi-lobi atau bekerja sama untuk mengatasi masalah tersebut. Oke. Oke, ada yang nanya lagi, apa bedanya evaluasi formatif dan evaluasi sumatif? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus, Ditya ya. Evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang kita lakukan pada saat misalkan penyuluhan kesehatan kita lakukan. Contoh, kita akan mengembangkan program untuk mengatasi atau mencegah hipertensi di masyarakat, ya. Otomatis kalau untuk program seperti ini kan tidak dilakukan hanya sekali ya, tidak hanya satu kali edukasi aja. Biasanya dilakukan edukasi lebih dari sekali, serta kita mengajarkan intervensi maupun terapi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hipertensinya. Kalau ini terjadi untuk mengevaluasi ada dua, formatif dan sumatif. Formatif itu kita melakukan evaluasinya misalkan setiap kegiatan itu, misalkan di hari pertama kita melakukan edukasi tentang penyakit dan tanda gejalanya. Kita lakukan evaluasi. Kemudian di kegiatan kedua kita lakukan edukasi tentang makanan yang tidak boleh dan yang boleh. Nah, kemudian kita lakukan evaluasi lagi, itu namanya evaluasi formatif. Jadi evaluasi yang dilakukan di setiap item kegiatan atau bagian sesi-sesi kegiatan yang kita lakukan. Kalau evaluasi sumatif
itu adalah evaluasi keseluruhan, evaluasi dari awal sampai akhir. Kalau evaluasi sumatif biasanya kita formatif dan sumatif biasanya dilakukan sebelum dan sesudah. Kalau evaluasi sumatif itu evaluasi secara keseluruhan dari intervensi ataupun program kesehatan yang kita berikan. Seperti itu Ditya ya. Dipahami? Oke, tidak ada respon. Oke, saya kira oke bisa diterima. Oke, adik-adik sekalian. Ada lagi yang ditanyakan? Aman? Oke, sepertinya aman ya. Jadi alhamdulillah hari ini malam ini kita sudah menyelesaikan bimbingan online ini. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan diberikan kelancaran untuk menjawab soal keperawatan komunitas keluarga dan gerontik dengan benar dan insya Allah akan lulus ujian kompetensi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya tutup bimbingan Ukom online kita pada malam hari ini. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Oke, saya selesaikan ya Sumha malam ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.